Lu sadar gak sih, ada banyak tipe orang yang dulunya tuh culun, dulunya kutu buku, gak dianggap di sekolah. Kok banyak ya yang pas udah gede, masuk kuliah, udah kerja, mereka malah jadi glow up, makin ganteng, makin cakep, mereka punya karir yang keren, punya gaji gede, bahkan jadi bisnismen yang sukses. Anehnya, orang-orang yang dulu terkenal, populer, jadi pusat perhatian di sekolah, malah banyak yang gak sesukses mereka. Atau lebih buruk, mereka itu gagal dalam kehidupan. Sering banget gue lihat anak-anak populer ini, karena kenakalan mereka saat remaja, malah jadi masuk penjara, malah jadi gak punya duit, sering banget minta-minta uang, pinjem duit, dan kena banyak masalah pas udah gede. Makanya di sini gue pengen coba ngajak lu lihat, coba lu inget-inget deh temen lu SMA atau kuliah yang dulu itu nerd, culun banget, tapi kok sekarang sukses. Coba bandingin sama dia versi yang dulu. Yang dulunya cupu, kalem, gak hits, itu kayak gimana? Dan yang dulunya populer, itu apakah sekarang sukses atau enggak? Karena mungkin selama ini kita salah menilai. Jangan-jangan yang dulu dibilang aneh, justru bibit unggul. Justru adalah bibit-bibit sukses. Dan yang dulunya populer, jangan-jangan cuma menang di zaman dulu doang. Jangan-jangan cuma menang di sekolah doang. Tapi di dunia nyata, malah kalah. Kita bakal bahas fenomena ini. Welcome to Kelas Kehidupan by 1%. Stay tune, tonton video ini sampai habis. Oke guys, sebelum lanjut gue mau ngasih tahu info buat lo yang lagi ngerasa bingung, ngerasa stuck sama hidup akhir-akhir ini. Entah itu soal karir, pendidikan, hubungan, keluarga, pernikahan, atau hal-hal personal lainnya. Sekarang 1% tuh nyediain psikotes premium. Di dalam psikotes premium ada berbagai pilihan tes yang dirancang buat ngebantu lo lebih paham siapa sih diri lo sebenarnya, supaya lo bisa ngambil keputusan hidup lo dengan lebih baik. Psikotes ini tuh ngegabungin berbagai jenis tes psikologi profesional. Jadi setiap lo beli, lo bakal dapet beberapa psikotes, disatuin reportnya jadi puluhan halaman untuk hasil yang akurat dan personal. Lo bisa baca puluhan halaman ini, dan yang paling keren, kalau lo nggak ngerti atau lo ada pertanyaan, lo bisa dapet insight lanjutan lewat konsultasi bareng expert dari 1%, langsung berdasarkan hasil tes lo. Langsung aja kunjungi 1.bio/psikotespremium buat info lebih lanjut. Semakin lu fokus belajar, semakin lu fokus sama diri lu sendiri, semakin lu fokus sama kegiatan lu sendiri, semakin lu dibilang culun di sekolah. Semakin lu dijauhin, semakin lu nggak punya banyak temen. Dan lu susah dapat pacar juga. Dan ini kebalik sama anak yang populer ya. Semakin mereka nakal, semakin mereka ngebully orang, semakin mereka ngelabrak, semakin mereka gosipin orang, kok mereka malah semakin banyak dapat temen dan banyak orang yang pengen temenan sama mereka. Pola ini seringkali keulang di sekolah dan kampus. Nah, yang gua sebut tadi di awal itu adalah orang yang disebut dengan nerd atau anak culun. Mereka ini identik sama orang yang mungkin bisa dibilang agak minter ya, agak pinter, tapi nggak luwes secara sosial, jadi nggak punya banyak temen. Mereka mungkin bisa jadi pinter di akademik, punya minat yang niche atau beda ya, dan nggak ngerti cara ikut tongkrongan yang populer. Sebenarnya kita bisa banget lihat ini dari kasus Elon Musk ya, yang ibunya sendiri tuh bilang kalau dia tuh anak nerd yang hidupnya tuh sulit sekali saat masih kecil. Dan bahkan dia sampai bilang juga, ibunya Elon Musk ya, bilang bahwa Elon Musk tuh nggak ngerti betapa sulitnya hidup dia saat masih kecil. Nah, menariknya kita juga bisa lihat pola nerd atau keculunan yang sama di founder-founder startup tech lain yang akhirnya jadi sukses. Ya kayak Mark Zuckerberg, kayak Bill Gates, dan lain-lain. Dan uniknya, pola ini tuh bukan cuma ada di startup founders ya, atau di tech founders, yang cenderung tentu foundernya adalah wibu atau tech nerds dan lain-lain gitu ya. Kok kayaknya ini terjadi juga di banyak orang lain. Ini gua ngelihat salah satu postingan bertahun-tahun lalu, postingannya Arif Muhammad, ada komen dari Jejo, ada komen dari banyak influencer juga yang setuju kalau anak yang populer zaman SMA gedenya tuh nggak jadi apa-apa gitu. Bahkan si Jejo ini bilang kebanyakan yang bully gua pas SMA sekarang malah minta kerjaan ke gua. Nah pertanyaannya, kok bisa sih orang-orang ini tuh populer di sekolah tapi gagal di dunia nyata? Oke, kita lihat masalahnya ya. Masalahnya ternyata memang ada di strata sosial yang unik yang terjadi hanya di sekolah.
Dunia sekolah itu sebenarnya memang lebih ngasih panggung ke orang yang cakep, orang yang stylish, orang yang rame, orang yang mungkin suka bully orang, yang agresif, yang dominan, dan yang beken di organisasi. Tapi buat orang yang pinter atau punya prinsip sendiri atau punya kesibukan sendiri, itu mereka nggak akan masuk ke strata sosial unik ini di sekolah. Karena semakin lo minter, semakin lo sibuk sendiri, semakin kecil kemungkinan lo akan jadi anak hits, anak eksis, anak populer, dan lain-lain. Jadi memang sistem sosial di sekolah itu tidak menganggap kecerdasan itu sebagai hal yang penting. Justru malah di Indonesia ya, semakin lu banyak baca buku, semakin lu cerdas kayak, ih rajin banget gitu kan. Jadi ada stigma tersendiri lah terhadap orang yang ambi, terhadap orang yang cerdas, apalagi di bidang yang beda gitu. Nah menariknya adalah gini, sebetulnya kalau lu populer di sekolah, itu sebenarnya bukan berarti lu disukai sama banyak orang. Tapi justru memang lu populer aja. Lu seakan-akan disukai oleh banyak orang. Karena popularitas itu berbeda dengan likability. Ya, jadi popularitas itu status sosial. Kalau likability atau disukai oleh orang, itu adalah kualitas hubungan. Nah uniknya, based on research ya, ini gue bilang, anak-anak populer ini justru kebanyakan malah banyak yang gak suka. Banyak yang benci, banyak yang iri, banyak yang dengki. Banyak juga yang temenan sama mereka. Mungkin yang temenan sama mereka banyak ya. Tapi kebanyakan bukan karena temenan beneran, tapi justru cuma mau pansos doang alias panjat sosial. Makanya gak heran ada ini study dilakuin 10 tahun dari University of Virginia, itu nemuin kalau remaja yang fokus ngejar popularitas, ngejar biar mereka populer di sekolah, itu punya resiko lebih tinggi untuk kena anxiety disorder dan depression pas umur 25 setelah lulus. Kenapa? Karena mereka lebih punya banyak musuh, dan mereka memang punya banyak teman tapi kebanyakan temennya tuh fake. Jadi nggak akan stay long term. Dibandingin orang-orang biasa dan orang-orang culun yang mungkin temennya sedikit tapi punya temen yang berkualitas. Jadi kuncinya sebenarnya di pertemanan yang berkualitas. Jadi nggak semua sebenarnya orang populer ini gagal, tapi biasanya yang gagal itu yang tidak punya teman yang berkualitas. Karena untuk orang-orang biasa yang pertemanannya biasa aja, tapi berkualitas gitu ya. Lu mungkin punya temen 3-5, tapi lu self development terus gitu ya dari sana. Justru mereka akan tumbuh, ini based on research ya yang tadi, tumbuh dengan self worth yang lebih tinggi dan mental health yang lebih sehat. Jadi wajar kalau banyak yang dulunya hits, itu sekarang justru burnout. Banyak yang dulunya populer, sekarang justru jadi stres. Karena ternyata popularity itu capek dan gak selalu bikin bahagia ketika udah dewasa. Jadi sekali lagi penting untuk diingat, gak semua orang yang populer itu gagal, tapi justru orang yang populer cuma karena status popularitas mereka doang, tapi mereka nggak disukai sama orang, jadi banyak orang yang nggak suka. Itu yang nggak akan gagal gitu. Jadi anak yang populer karena baik hati, karena ramah, bisa bergaul dengan banyak orang, jadi banyak orang yang temenan mereka tuh tulus gitu ya. Likability-nya tinggi, justru cenderung memiliki keterampilan sosial yang bikin mereka tuh sukses di kemudian hari. Dan memang ini dibuktikan juga oleh riset gitu ya. Mereka yang populer, punya banyak temen yang tulus di sekolah, itu cenderung punya gaji lebih tinggi di kerjaan daripada yang populer tapi nggak disukai. Nah, kita bakal explore di chapter selanjutnya alasan-alasan kenapa orang-orang populer ini gagal. Jadi sebenarnya ada banyak alasan lain yang bikin anak populer ini gagal based on research ya. Ini gue bakal bahas di chapter selanjutnya. Oke, jadi ada beberapa alasan kenapa anak eksis itu gagal. Yang pertama adalah gini, hal yang bikin orang-orang populer di sekolah itu nggak works sebetulnya di dunia nyata. Karena si anak populer ini fokus ke hal yang salah. Nah, apa sih yang anak populer ini tuh fokusin pas di sekolah? Nah, biasanya popularitas itu diraih dengan cara-cara yang nggak produktif. Contohnya ya, ini kalau lu nonton film Mean Girls, dimana di film itu tuh nyeritain bahwa ada cewek populer yang suka ngebully orang. Nah, teknik yang dia pakai untuk menjadi populer adalah menggunakan gosip, ngebully orang, ngata-ngatain orang, ngelabrak orang. Intinya melakukan segala cara intimidasi sosial untuk mempertahankan status. Nah, teknik kayak gini, iya sih bikin mereka jadi raja atau ratu di sekolah. Tapi ini adalah taktik yang sangat buruk di lingkungan kerja, di lingkungan profesional, atau di lingkup bisnis. Contoh lah di kantor, kalau lu jadi orang yang kayak si Mean Girls ini nggak bakal bikin lu dihormati. Justru ngebuat lu dijauhin, ngebuat lu dilaporin ke atasan, dianggap nggak dewasa, dan nggak bisa kerjasama dalam tim.
Jadi ya lu nggak bakal survive kalau di kehidupan nyata setelah sekolah. Nah, ada juga strategi lain yang difokusin sama orang populer ini. Mereka jadi populer itu cuma fokus sama luarnya doang gitu. Cuma fokus sama casingnya doang. Jadi cuma fokus sama gaya, sama fashion, sama penampilan. Nah, gaya, fashion, dan penampilan itu memang penting ya di dunia nyata. Tapi ya kita lihat sekarang banyak juga loh orang-orang yang dulunya culun, tapi pas udah ngantor mereka jadi pada cakep. Ya kan, jadi pada bisa make up, pada bisa skincarean gitu. Potongan rambutnya jadi lebih bagus. Jadi ini sebenarnya adalah skill yang nggak penting-penting banget karena bisa dipelajari dalam waktu cepat. Jadi 1 minggu sampai 1 bulan juga bisa orang belajar untuk jadi lebih cakep. Tinggal belajar aja. Nah, orang-orang populer ketika sekolah itu punya ketergantungan berlebihan pada strategi ini. Jadi mereka semua ini fokus ke penampilan fisik, fokus ke barang-barang bermerek, ke fashion-fashion yang sebenarnya ketika di dunia kerja ya semua orang juga bisa ngelakuin gitu, ya kan? Justru yang ngebedain lu adalah, oke, lu cakep tapi lu punya skill apa enggak gitu. Jadi yang lebih penting justru adalah kompetensi, etos kerja gitu ya, dan keahlian nyata itu jauh lebih dihargai di real world dibandingkan di sekolah. Jadi ya wajar aja kalau si orang populer ini gagal. Itu yang pertama. Jadi mereka fokus ke hal yang salah. Yang kedua, apa yang bikin mereka gagal adalah status lu saat sekolah itu nggak relevan sebenarnya buat kesuksesan. Jadi gini, lu mungkin adalah prom queen di sekolah. Lu mungkin adalah ketua basket gitu ya, anak basket di sekolah gitu. Tapi nggak ada yang peduli lu dulu ngapain pas sekolah. Dan hierarki sosial SMA ini langsung runtuh ketika lulus dan jadi nggak relevan. Karena kalau lu udah lulus, ya orang bakal fokus lu mau ke kampus mana kan gitu. Atau kalau lu udah lulus kuliah gitu ya, misal sekolah ini anggap kuliah, ya orang bakal fokus nyari kerja, fokus sendiri-sendiri aja gitu. Jadi nggak ada yang peduli lu jadi populer karena apa dulu pas ngampus. Jadi semuanya runtuh. Nah, mereka-mereka ini yang populer, mereka keluar ke lautan lah. Ibaratnya jadi ikan besar di kolam, mereka dicemplungin ke lautan yang jauh lebih luas, di mana mereka cuma ikan kecil biasa. Ya disinilah terjadi sindrom yang namanya small fish di big pond atau ikan kecil yang ada di kolam yang besar. Jadi lu bakal kehilangan status semua sebagai pusat perhatian. Yang awalnya lu hanya ada di kolam kecil, lu masuk ke kolam besar ya lu jadi ikan kecil. Nah ini bisa jadi pukulan psikologis yang sangat berat gitu ya. Yang akhirnya bikin mereka-mereka yang populer ini jadi nggak perform ketika masuk ke kolam yang lebih besar. Mereka lebih mengenang masa-masa lalu di SMA, di kuliah gitu ya, di SMP, ketika mereka jadi raja lah dalam tanda kutip di masa tersebut. Tapi ya dunia nggak kayak gitu ya, jadi memang harus adaptasi terus. Yang ketiga adalah, nah ini puncak kejayaan yang terlalu dini itu sebenarnya bisa jadi resiko. Jadi ini based on research oleh namanya Profesor Joseph Olin dari Virginia University juga sama. Jadi perilaku keren dalam tanda kutip yang difokusin sama anak-anak populer ini di masa remaja. Contohnya ya ngebully orang, fokus ke gaya dan fashion, pacaran sana sini, banyak teman gitu ya. Itu justru jadi prediktor masalah di masa dewasa mereka. Jadi kesuksesan ini memang keren pas sekolah, tapi ini bisa bikin mereka sulit beradaptasi. Mereka tuh terlalu terbiasa mendapatkan apa yang mereka mau dengan sangat mudah karena status mereka. Jadi mau pacaran ya gampang karena eksis gitu ya, sama-sama anak eksis. Tapi ketika dihadapin pada kesulitan dan kegagalan di dunia nyata, dan ini bagian normal kan dari pendewasaan gitu, lu nggak punya duit gitu kan pas udah lulus kampus gitu. Lu mungkin butuh apply CV yang banyak. Nah si anak-anak populer ini seringkali tuh gagap gitu loh. Jadi mereka nggak punya mekanisme yang baik untuk mengatasi ini karena mereka nggak pernah benar-benar ngelatih itu sejak dari sekolah. Jadi bukan hanya mereka tuh sulit move on dari status mereka pas jadi ikan besar gitu sebagai raja atau ratu saat SMA, mereka juga sulit ngebangun identitas baru yang jauh lebih matang, jauh lebih relevan sama kehidupan dewasanya mereka. Nah yang keempat juga, ini juga based on research ya. Jadi menariknya adalah orang-orang yang populer saat SMA itu kan seringkali ya ngelakuin kenakalan remaja gitu. Kalau dalam kasus gua pas SMA, gua sering banget gitu ngelihat si anak-anak populer ini entah ya mereka having sex di sekolah lah gitu ya, atau di mana gitu ya. Ada-ada aja gosipnya gitu. Atau mereka misalnya pakai obat-obatan terlarang, narkoba gitu ya. Nah, gue punya temen deket ya. Temen dekat gue dulu pas SMA yang sekarang ada 2 orang. Itu salah satunya meninggal karena overdosis, salah satunya meninggal karena tabrakan. Itu karena yang satu memang sering ngebut-ngebut di jalan. Nah, yang satu memang gue tahu bahwa si orang ini yang populer ini udah pakai ya narkoboy lah dia dari pas zaman sekolah. Dan memang ini based on research terbukti bahwa orang-orang yang dulu populer gitu ya, yang populer di sekolah
itu cenderung melakukan kenakalan remaja yang lebih ekstrim daripada orang-orang yang culun atau orang-orang biasa. Kenapa? Karena mereka pengen mempertahankan status populer mereka gitu sama orang-orang di luar sana ketika dunia udah berjalan. Dan ini nggak based on research sih, tapi gue sering juga lihat ya orang-orang populer ini jadi malah MBA gitu ya, married by accident, punya anak di luar nikah segala macem lah. Jadi kayak itu juga ternyata dibuktikan oleh riset gitu yang tadi. Tapi kalau yang MBA gue nggak tahu ya, gue belum baca risetnya, tapi gue sering kali ngelihat hal tersebut. Nah yang kelima adalah si orang-orang populer ini kurang mengembangkan diri. Nah disinilah mereka kalah sama si orang culun. Jadi anak-anak populer ini menghabiskan waktu dan energi mereka untuk menjaga status sosial yang sebenarnya mereka tuh bisa pakai buat ngerjain hal yang lain. Jadi fokus mereka tuh cuma pada hierarki sosial, cuma pada status gitu, bukan pada misal lu hobinya adalah apa, main gitar atau apa misalnya gitu. Nah mereka tuh lebih fokus ke ya gaya-gayaan doang gitu, daripada belajar, daripada ngebangun hobi, ngebangun portofolio atau ngebangun persahabatan yang mendalam. Bahkan mereka tuh nggak fokus ke sana, mereka fokus ke oke, gimana cara biar gue jadi eksis. Akibatnya apa? Akibatnya ya akhirnya mereka lulus dengan portofolio yang nggak ada sama sekali gitu. Jadi nggak ada keterampilan hidupnya sedikit gitu ya, jadi nggak terlalu solid, dan keterampilan secara karirnya juga kurang solid dibandingkan teman-temannya yang lain yang culun gitu loh. Nah si culun ini di sini menang gitu karena mereka lebih fokus sama hobi, sama passion, sama kerjaan mereka yang cukup unik lah bisa dibilang. Ya sama lah kayak di tahun 1990-an mungkin ya, atau sebelum tahun 2000 nih, kan Bill Gates gimana dia bisa jadi kaya gitu ya, karena dia fokus ngoding pas ngampus. Elon Musk gitu ya, Mark Zuckerberg, mereka sama-sama semuanya fokus ke komputer gitu ketika di sekolah daripada ya fokus jadi anak yang populer. Jadi populer kids yang fokus pada status ini ya seringkali gagal karena strategi yang bikin mereka sukses di ekosistem sekolah yang very artificial gitu ya, itu justru menjadi bumerang dan jadi menghambat kesuksesan mereka di dunia dewasa yang jauh lebih kompleks. Jadi mereka tuh nggak belajar cara kerja keras, ngatasin kegagalan, ngebangun hubungan, karena yang mereka punya jubah popularitas itu yang melindungi mereka semua dulu. Ketika jubah itu dilepas, ketika orang udah nggak peduli gitu ya pas udah lulus, ya mereka jadi telanjang ibaratnya gitu dan nggak siap, akhirnya ya gagal. Nah sekarang pertanyaannya adalah kenapa yang culun itu malah jadi sukses? Nah, karena yang culun ini simple ya. Waktu semua orang tuh sibuk ngejar validasi, si culun ini malah melakukan sibuk sendiri gitu, ngejar mastery di hal yang mereka suka. Mereka tuh nggak peduli atau mungkin nggak bisa lah jadi populer. Mungkin peduli lah ya. Mungkin mereka semua pengen jadi populer tapi nggak bisa aja gitu. Jadi mereka lebih peduli sama hal lain. Jadi mereka peduli sama progres, mereka fokus konsisten sama hal yang mereka suka. Jadi mereka nggak tergantung sama pengakuan dari luar. Akhirnya ini yang mengasah skill orang-orang culun ini. Jadi ada satu quotes yang menurut gue bagus banget dari PG ya, Paul Graham. Itu dia bilang kalau nerds don't realize popularity is a full-time job. Ya, jadi si orang-orang culun ini nggak nyadar gitu kalau jadi populer itu sebenarnya adalah full-time job ya, untuk dandan tiap hari gitu ya ke sekolah, ke kampus, untuk mungkin ngebully orang gitu di kampus biar jadi populer, ngelabrak orang, itu tuh capek gitu. Sementara si culun-culun ini they are busy trying to make great things kalau kata PG ya. Dan ini juga diperkuat ya statement ini, quotes ini sama penelitian yang nunjukin kalau anak-anak yang mengalami penolakan sosial alias anak-anak culun nerd yang gak punya teman ini, itu seringkali justru punya motivasi internal yang kuat karena mereka udah terlatih, mereka sering ditolak gitu. Mereka belajar tumbuh tanpa harus disorot sejak kecil. Akhirnya apa? Akhirnya ya jadi sukses. Ya kayak cerita Bill Gates gitu ya dan lain-lain gitu. Atau kalau di Indonesia mungkin kayak William Tanu gitu ya yang punya Tokped gitu. Ketika orang lain mungkin fokus ke apa keren-kerenan, dia jaga warnet cuy, sambil belajar bikin website gitu kan. Jadi deep work lah. Hasilnya apa ya? Tokped sekarang gitu. Mereka semua yang sukses ini nggak sibuk main game sosial ya. Mereka bangun sistem sendiri buat menang di game of life. Kesimpulannya adalah ya sekolah tuh bukan dunia nyata, dia bukan cerminan bahwa kita akan sukses apa enggak. PG juga bilang kalau school is not life. Bahkan sekarang banyak orang tua Gen Z, salah satunya mungkin termasuk gua, yang nggak mau nyekolahin anak di sekolah negeri. Jujur ya, gua nggak mau kalau anak gua tuh dibully, gua nggak mau kalau anak gua tuh
kayak pergaulannya nggak jelas gitu. Jadi bahkan gue lebih prefer homeschooling atau sekolah alam aja sekalian gitu ya. Kenapa? Karena ya sekolah, apalagi sekolah negeri gitu yang banyak pembuli itu menurut gue kayak gak penting aja gitu. Dan riset juga nunjukin ya kalau homeschooling tuh justru lebih superior kayaknya di zaman sekarang, dimana banyak overflowing informasi gitu. Jadi orang tua juga bisa lebih ngontrol gitu ya informasi dan segala macam hal yang terjadi di rumah. Dan ini juga gue nggak nyalahin ya, makanya kenapa banyak orang mengkritik sistem pendidikan yang ada sekarang atau sekolah yang ada saat ini. Simple ya, karena banyak dari kita keluar dari sekolah itu bukan ngebangun skill, tapi justru ngebangun luka dan trauma. Karena kita di sekolah malah dibully, kita jadi ngerasa nggak cukup, kita jadi ngerasa butuh untuk jadi populer, ngerasa nggak layak, ya ngerasa sebagai manusia yang tertinggal dari anak-anak populer ini. Belum lagi kalau apalagi di sekolah negeri ya, gua ngomong berdasarkan dulu gua sekolah ya, ini bertahun-tahun lalu gitu. Gua ngerasa dulu tuh pas gua sekolah, guru-guru gua nggak jelas, ya kadang tiba-tiba nggak masuk kelas, sering ngajar nggak bener, jadi udahlah jadi wombo kombo gitu. Akhirnya keluarlah statement dari beberapa orang ya, bahwa pendidikan, bahwa sekolah itu scam. Ya nggak bisa disalahin juga ya, karena nggak semua orang dapat experience bagus di sekolah. Meskipun gue tetap merasa kuliah tuh penting ya, organisasi dan lain-lain tuh penting, tapi ya nggak untuk ngejar eksis sih. Mending ngejar nyari ilmu, mending ngejar nyari soft skills, pengalaman, hard skills. Jadi nggak bisa disalahin juga kalau ada orang yang mengkritik sistem pendidikan, termasuk gue juga dari dulu gitu ya. Karena nggak semua orang dapat experience yang bagus di sekolah sih. So, that's it kali ya. Jadi gimana menurut lo? Ada yang ngerasain hal yang sama atau enggak? Atau malah justru pengalaman lu beda? Karena ada juga ya cerita-cerita lain justru ketika anak-anak nakal dan populer ini justru malah sukses gitu. So please ya tuangkan cerita lu mungkin di kolom komentar biar kita bisa discuss hal ini secara sehat. Dan mungkin gue pengen diskusinya juga kayak lebih ke kalau lu punya anak nih, lu mau naruh anak lu di mana gitu, di sekolah apa, lu mau anak lu tuh punya sifat yang kayak gimana dan lain-lain gitu ya. Jadi biar kita bisa jadi bahan diskusi yang objektif gitu. Dan buat para parents juga, karena kemarin juga gue ngeliat banyak millennials yang udah punya anak yang udah cukup gede, termasuk juga generasi X, ada yang udah 40-50 tahun masih komen di 1%. W buat kalian ya, it's a win. Itu please bisa komen juga apa yang terjadi dengan anak-anak lu gitu ya, apakah dibully, apakah anak lu jadi oke setelah dari sekolah, atau malah sekolah itu sebenarnya nggak penting-penting amat gitu. Coba taruh di kolom komentar ya. Akhir kata, gue Evan dari 1%. Semoga video ini bisa ngebantu menelaah fenomena sosial yang terjadi sekarang. Thanks.